Perkenalkan, nama saya Friska Ayu Sanggradela, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, mata kuliah Desain dan Strategi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu metode belajar, yaitu metode reciprocal teaching. Reciprocal teaching atau yang dikenal sebagai strategi belajar timbal balik merupakan cara terbaik untuk mempelajari sesuatu dengan mengajarkannya kepada orang lain, di mana siswa sebagai subjek belajar memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang berbeda-beda, diharapkan menjadi lebih mandiri, aktif, dan kreatif. Reciprocal teaching sendiri dikembangkan oleh Annie Marie Palniskar dari Universitas Michigan dan Annie Crow dari Universitas Illinois, USA. Menurut Palniskar, model pembelajaran reciprocal teaching terdapat 4 strategi yang digunakan. Strategi yang pertama yaitu questional generaling atau membuat pertanyaan. Dalam strategi ini, siswa diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan seperti materi yang dibahas. Diharapkan dapat mengungkapkan penguasaan terhadap konsep terhadap materi yang sedang dibahas saat itu juga. Yang kedua yaitu clarifying atau menjelaskan, di mana siswa bertanya kepada guru tentang konsep yang dirasa masih sulit atau belum bisa dipecahkan bersama-sama. Selain itu, guru dapat mengklarifikasi konsep dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang ketiga yaitu predicting atau memprediksi. Diharapkan siswa melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai konsep yang akan didiskusikan selanjutnya oleh penyaji. Dan yang terakhir yaitu summarizing atau merangkum. Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan membuat ringkasan tentang informasi-informasi penting dari suatu bahan ajar yang telah dibaca dengan ringkasan kalimatnya sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran menurut Suyitno dalam bukunya Pemilihan Model-Model Pembelajaran dan Penerapannya di Sekolah. Nah, langkah yang pertama yaitu guru menyiapkan materi yang akan dikenai model reciprocal teaching, yang kemudian siswanya diberitahui tentang materi yang akan didiskusikan pada hari itu. Yang kedua, siswa mendiskusikan materi tersebut bersama dengan teman sekelompoknya atau sepasang atau berpasangan. Yang ketiga, siswa diminta untuk membuat pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Nah, terkait nomor 3 ini sudah termasuk strategi dalam reciprocal teaching sendiri, yaitu dalam hal question generating. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keempat, guru menunjuk salah satu siswa sebagai wakil dari kelompoknya untuk menjelaskan hasil temuannya di kelas. Jadi nanti ada beberapa siswa yang maju ke kelas dan menjelaskan tentang bagaimana hasil diskusi mereka. Langkah yang selanjutnya yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi materi yang sedang dibahas dengan bertanya tentang materi yang masih dianggap sulit sehingga tidak dapat dipecahkan di dalam kelompok. Guru berkesempatan untuk melakukan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Nah, pada langkah ini juga sama dengan strategi yang sudah saya bahas tadi, yaitu pada strategi clarifying atau menjelaskan, di mana ketika siswa tidak dapat menemukan pemecahan terhadap masalah, guru akan menjelaskan lebih lanjut dan menanyai tentang hal-hal yang mungkin masih terselip atau tidak terbahas oleh mereka. Langkah yang selanjutnya yaitu siswa mendapat tugas soal secara individual, termasuk soal yang mengacu pada kemampuan siswa dalam memprediksi pengembangan materi tersebut. Nah, tugas ini bisa berupa untuk merangkum apa yang sudah dibaca sebelumnya sesuai dengan strategi tadi. Yang keempat terutama summarizing atau merangkum dengan bahasa mereka sendiri. Nah, yang terakhir,
siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang dibahas. Selanjutnya yaitu ada kelebihan reciprocal teaching dan kelemahan reciprocal teaching. Kelebihannya menurut Aziz dalam bukunya Metode dan Model-model Mengajar IPS, untuk kelebihannya yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa. Nah, kerjasama ini karena mereka belajar secara berpasangan atau berkelompok. Ketiga, menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. Nah, pada metode ini diharapkan siswa itu memiliki keberanian untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami maupun berbicara di dalam kelas. Selanjutnya yaitu siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Nah, ini keuntungan yang sangat baik karena siswa mempelajari materinya sendiri, mendiskusikan sendiri, kemudian yang belum dipahami mereka tanyakan kepada guru. Nah, kenapa di sini dikatakan menghayati? Karena mereka benar-benar paham dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang keenam, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Nah, kenapa dapat dikatakan menganalisa masalah? Karena mereka ketika ada suatu hal yang mereka belum pahami, mereka mencoba untuk bertanya, kemudian menganalisa dan memecahkan masalah itu secara bersama-sama sehingga dapat mengambil kesimpulan dari apa materi yang belum mereka pahami. Kelebihan yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sifat menghargai guru karena siswa akan merasakan perasaan guru pada saat mengadakan pembelajaran, terutama pada saat siswa ramai atau kurang memperhatikan. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena terkadang di dalam kelas banyak siswa yang asik sendiri dan tidak memperhatikan guru. Dengan metode pembelajaran seperti ini, maka diharapkan siswa itu sama-sama berpikir dan berpikir kritis serta lebih aktif. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk materi pembelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. Nah, kadang terdapat materi-materi yang belum disampaikan oleh guru, tetapi waktu pertemuan itu sudah habis, maka dalam pertemuan itu bisa digunakan dengan metode reciprocal teaching untuk mempersingkat waktu. Di samping kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu adanya kurang sungguhnya siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan tujuannya tidak tercapai. Kadang ketika siswa diminta untuk maju ke depan kelas menjelaskan, mereka mungkin ada beberapa siswa yang sudah berani tampil, tapi ada beberapa siswa juga yang mereka itu masih malu-malu kucing. Jadi sehingga di sini tujuannya bisa tidak tercapai karena mungkin karena malu menyampaikan di depan kelas tersebut. Yang kedua, mendengar atau siswa yang tidak maju ke depan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Nah, itu tadi yang saya jelaskan pada poin pertama. Selanjutnya yang poin terakhir yaitu kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulit dicapai. Kadang di dalam kelas itu mereka hanya mempersiapkan untuk dirinya sendiri gitu. Saya harus menjawab soal dari teman-teman dengan sebaik mungkin. Jadi mereka ketika sudah maju dari depan, mereka tidak memperhatikan yang di depan yang sedang menyampaikan materi tersebut. Mungkin sekian video pada kali ini. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, terdapat yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.